warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempraktekkan PPL saya siklus kedua, pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Oh iya, Mbak Septi silakan dipimpin doa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bu Win absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Kevin. Kevin. Kenapa ini Kevin? Sakit. Oke. Ya, terima kasih. Anak-anak, karena materi kita pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pahlawan-pahlawan. Untuk itu kita nyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur. Silakan anak berdiri. Kita dimulai ya untuk hitungan keempat. Nanti kita akan bernyanyi. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Remah
Saya ingin tahu kesiapan kalian di pagi hari ini. Untuk itu saya ingin tahu konsentrasi kalian untuk permainan sebentar ya. Jadi ini anak-anak, ikuti apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Ya, perhatikan. Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Hidung, mulut, telinga, mulut, hidung, mulut, kepala. Terima kasih. Jadi kalian sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali, anak-anak. Anak-anak, saya sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya hari ini. Tujuan pembelajarannya melalui model project based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, menganalisis perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dengan benar, kemudian menyajikan hasil diskusi tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah dengan benar. Anak-anak, sebelum kita ke materi hari ini, kalian masih ingat materi yang kemarin kita bahas apa? Ya, kemarin kita membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Dari berbagai kebijakan itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Untuk itu, coba anak-anak, apa faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial? Silakan. Ya, silakan Dimas. Pemerintah kolonial Belanda yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Contohnya seperti kerja rodi, tanah paksa yang menyebabkan rakyat Indonesia kelaparan dan meninggal dunia. Terima kasih Dimas atas jawabannya. Untuk mungkin ada yang lain? Oh iya, Mbak Citra, silakan. Selain yang dijawab oleh teman saya Dimas, ada juga yang membuat masyarakat pribumi menjadi lebih menderita, yaitu adanya kebijakan yang dilakukan oleh Raffles, yaitu kebijakan membayar pajak dengan hasil bumi. Hal itu membuat masyarakat pribumi menjadi tertindas dan merasa menderita, sehingga adanya niatan untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan di tiap-tiap daerahnya. Terus untuk Mbak Citra, kita hari ini akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perhatikan, ini adalah gambar foto dari pahlawan, yaitu Thomas Matuless. Ini perlawanan yang dilakukan di Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matuless yang terkenal dengan sebutan Pak Timura pada tahun 1817. Kemudian ini adalah foto dari Pangeran Diponegoro, pemimpin perlawanan rakyat di Jawa sekitar tahun 1825 sampai 1830. Kemudian ini adalah perlawanan dari rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol yang terkenal dengan perlawanan kaum Padri. Kemudian ini adalah Tengku Umar. Tengku Umar ini dia memimpin perlawanan di Aceh, ya, terhadap pemerintah Belanda. Kemudian ini adalah Sisingamaraja yang memimpin di daerah Tapanuli, yaitu Sumatera Utara. Ini. Kemudian ini juga adalah Pangeran Antasari yang memimpin perlawanan rakyat Banjar sekitar tahun 1859. Anak-anak, silakan kalian buka buku paketnya LKS.
Silakan kalian baca dulu materinya. Di situ ada pahlawan-pahlawan dalam memperjuangkan rakyat Indonesia. Silakan dibuka dulu buku paketnya, kamu baca dulu terlebih dahulu. Saya beri waktu. Anak, ini adalah peta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Coba nanti ada beberapa tokoh-tokoh perlawanan. Nanti silakan coba kalian ada yang bisa menunjukkan di mana letak perlawanan Patimura, kemudian perlawanan Pangeran Diponegoro, kemudian perlawanan Imbang Bonjol, kemudian perlawanan Tengku Umar, perlawanan Sisingamaraja. Nanti silakan kalian tunjukkan di peta ini. Nah, ini ada beberapa gambar foto perlawanan tokoh-tokoh perlawanan terhadap kolonialisme. Coba perhatikan. Ini adalah tokoh siapa? Patimura. Nah, coba ada yang bisa menunjukkan letak perlawanan Patimura ini di mana di peta ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Michael. Letaknya? Iya. Oh iya, ya bagus ya. Benar ya, Patimura ada di Maluku. Plus untuk Michael. Terima kasih ya, Michael. Untuk ini gambar tokoh Tengku Umar. Siapa yang tahu letaknya? Oh iya, silakan Mbak Mila. Iya, di mana itu Mbak Mila? Di Aceh. Iya, di Aceh. Ya, terima kasih. Plus untuk Mbak Mila. Di Aceh ya, Tengku Umar. Anak-anak, kalau ini gambar dari tokoh Pangeran Diponegoro. ada yang bisa? Ya, silakan Mbak Citra. Ya, silakan. Di mana Pangeran Diponegoro? Di mana itu, Mbak? Di Jogja. Di Jogja, iya, bagus. Ya, terima kasih Mbak Citra. Plus ya untuk Mbak Citra. Sekarang perhatikan gambar ini anak-anak. Antasari. Ada, silakan yang tahu letaknya Pangeran Antasari itu. Ya, ayo Mbak. Di mana itu? Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ya, plus untuk Mbak. Iya. Wah, untuk gambar ini foto pahlawan Sisingamaraja. Coba ada yang bisa menunjukkan letaknya, daerahnya Sisingamaraja di mana? Oh iya, silakan Aksen. Ayo, coba di peta ini di mana Sisingamaraja itu? Di mana itu letaknya tadi? Medan. Ya, terima kasih Aksen. Plus untuk Aksen. Satu lagi anak-anak. Ini foto pahlawan Imam Bonjol. Imam Bonjol. Coba ditunjukkan di peta di daerah mana? Sumatera Barat. Ya, silakan. Silakan Mbak Septi. Sumatera Barat letaknya di mana, Mbak Septi? Iya, di Sumatera Barat. Terima kasih Mbak Septi. Plus untuk kita semua. Terima kasih ya. Kita lanjut, anak-anak. Untuk langkah-langkah diskusi, perhatikan ya. Nanti yang pertama membentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Kemudian nanti saya akan membagikan LKPD-nya. Kemudian alat yang akan digunakan dalam diskusi nanti ada lem, ada gunting, ada kertas HVS, kemudian kertas karton.
Nah, setelah itu kalian silakan diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya nanti ya. Dari LKPD itu, di LKPD itu kalian nanti akan mencari 5W1H ya dari berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Nanti kalian tadi kan kalian sudah menyebutkan nama pahlawan dan kalian sudah tahu letaknya ya di peta ini. Dan nanti kalian setiap kelompok itu mengambil undian ya atau setiap undian. Jadi di sini perwakilan kelompok mengambil satu. Lah nanti kalian akan mendapatkan perlawanan yang mana ya dari berbagai perlawanan tadi. Nih, kemudian nanti kalian menyelesaikan dalam diskusi itu. Setelah itu kalian kalau sudah selesai presentasi, setelah presentasi nanti hasil diskusinya ditempel di publikasi kelas ya yang ada di belakang kalian nanti. Terus kemudian setiap kelompok nanti bergantian untuk menuliskan hasil dari kelompok yang lain. Contohnya seperti kelompok 1 menulis hasil diskusi kelompok 2, atau sebaliknya nanti kelompok 2 menulis hasil diskusi kelompok 1 dan seterusnya seperti itu, agar kalian punya catatan dari berbagai kelompok yang didiskusikan hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang untuk yang pertama silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan dibentuk kelompok ya, 4-5 anak dulu. Silakan anak-anak. Anak-anak, silakan perwakilan per kelompok 1 anak ya, dimulai dari kelompok 1 untuk mengambil undian ini. Silakan kelompok 1. Ya, bagus. Coba dibuka. Perang Diponegoro. Oh ya, kelompok 1 berarti nanti membahas mengenai perang Diponegoro ya. Kemudian kelompok 2 silakan perwakilannya. Diambil, Mbak. Ya, silakan ambil. Dapat apa, Mbak? Tengku Umar ya, kelompok 2 silakan kelompok 2 membahas Tengku Umar. Kemudian kelompok 3 perwakilannya. Ya, silakan Dimas. Ya. Apa Dimas? Pangeran Antasari. Ya, silakan kelompok 3 Dimas membahas mengenai Pangeran Antasari. Kelompok 4 silakan perwakilannya. Ya, kelompok 4 Patimura. Silakan kelompok 4 bahas Patimura. Kelompok 5 silakan perwakilan. Ya, silakan nak perwakilannya. Ini tinggal 2 ya. Ya. Imam Bonjol kelompok 5 ya. Kelompok 5 bahas Imam Bonjol. Kelompok terakhir ini tinggal 1. Mau enggak mau ya harus ini ya. Karena tinggal 1 ini. Ya Mbak, silakan diambil. Ya, apa Mbak? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Ya, silakan. Kelompok 6 bahas Pangeran Antasari. Baik, anak-anak, saya bagikan dulu LKPD-nya. Iya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan ini kelompok 1 dipelajari ya. Ya, ini untuk kelompoknya ya. Gimana untuk kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Bisa kamu itu ya cari di internet ya.
Oke. Tadi apa? Kamu dapat pahlawan apa? Pangeran Diponegoro. Silakan dikerjakan, dilanjutkan. Gimana untuk kelompok 3 ini? Ada kesulitan? Ya. Oh ya. Ya. Untuk nama kelompok ya. Pangeran dapat apa? Nah, ya ini ya nanti. Nah, ini ya. Di sini kalian cari 5W satwa yang pangeran Patimura. Nanti siapa saja tokohnya ya. Sampai bagaimana untuk jalannya perang Patimura itu seperti apa. Ya. Ya silakan lanjutkan. Bagaimana kelompok ini? Ada kesulitan? Tidak, siap. Tadi kamu ini bagian apa untuk dapat? Ya, jadi nanti itu ya didiskusikan dengan bisa buka buku paketnya atau cari di internet boleh ya. Sudah jelas ya itu ada pertanyaannya tadi ya, Pak Jo tadi? Iya, kalian kan bagian tadi Sisingamaraja. Jadi kamu cari apa, siapa tokohnya, ya itu di mana perlawanan itu terjadi, kemudian kapan terjadinya perlawanan Sisingamaraja, ya tahunnya. Kemudian mengapa terjadi perlawanan Sisingamaraja? Lihat dari faktornya ya, itu kan berarti ada faktor sebabnya ya. Sebabnya Sisingamaraja melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Itu ya. Kemudian bagaimana jalannya perang? Ya, silakan. Melawan Belanda berjalan hampir seluruh pulau Jawa. Anak-anak nanti dalam diskusi yang Bu nilai ya, perhatikan untuk penilaiannya nanti ada kerjasama, kemudian hasil dari apa yang sudah kalian jawab nanti ya sesuai bahasa, kemudian kreativitas kamu dalam membentuk ya yang di kertas karton itu, kemudian tampilan laporannya, kemudian nanti presentasi ya waktu kamu menyampaikan hasil diskusi kelompok kamu. Itu mungkin yang akan saya nilai. Untuk itu karena waktunya diskusi sudah habis, silakan untuk perwakilan dari setiap kelompok ya untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Hasilnya bagus ya. Kelompok 1 rapi, kreatif juga. Silakan dipresentasikan Mbak kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Gunda Septi. Perkenalkan, nama saya Isna Rizky. Perkenalkan, nama saya Adrian. Perkenalkan, nama saya Mataksai. Perkenalkan, nama saya Bagus Sopendi. Di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Yaitu soal yang pertama, apa perlawanan Pangeran Diponegoro? Jawabannya yaitu Perang Diponegoro yang juga
Belanda, sekarang Indonesia. Yang kedua, siapa nama tokoh dari perlawanan Pangeran Diponegoro? Tokoh-tokoh yang ada di balik perang Diponegoro selain Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo dan Ali Basah Setor, Prawiran Hijo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Oudts. Di mana tempat terjadinya perlawanan kaum Diponegoro? Yogyakarta, ibu kota banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Soal yang keempat, kapan waktu terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro? Jawabannya yaitu perang dimulai dari 21 Juli 1825. Nomor 5. Mengapa faktor penyebab terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro? Menguatnya pengaruh Belanda di dalam tubuh keraton. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1 ya. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 bagus ya, untuk kelompok 2 kreatif ya, anak-anak. Coba silakan dipresentasikan ya untuk kelompok 2. Siapa ini? Oh ya, silakan Mbak Citra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiana Citra Wayu Kartika. Saya Melani Hoirunisa. Saya Ivan Mulana Pertama, saya Surarto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlawanan Imam Bonjol. Perlawanan Imam Bonjol dijuluki yaitu perlawanan atau Perang Padri. Pada mulanya, Perang Padri merupakan perang saudara antara para ulama besar dengan kaum adat. Kaum adat adalah kelompok masyarakat yang walaupun telah memeluk agama Islam, namun masih teguh memegang adat dan kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan agama Islam. Nama tokoh dari perlawanan Padri merupakan Tuanku Imam Bonjol. Adapun tokoh lainnya seperti Haji Miaskin, Haji Sumani, Haji Piobang. Tokoh lainnya adalah Malin Basa, Imam Bonjol sendiri, Tuanku Mesyangan, Tuanku Nan Renceh, dan Datuk Bandaro. Jalannya Perang Padri. Perang mengusir Belanda sejak tahun 1831. Kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pertempuran berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang dibawa ke Padang. Lalu Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Perang Padri sendiri terjadi di Minahasa. Waktu terjadinya Perang Padri termasuk bagian sejarah di Indonesia. Perang ini terjadi selama dari tahun 1803 sampai 1838. Sebab dari Perang Padri karena adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Peperangan terjadinya selama 3 masa, yaitu tahun 1821 sampai 1825. Tahun tersebut ditandai dengan perlawanan kaum Padri di daerah Minangkabau. Berikut tadi merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3 ya? Ya, bagus ya untuk kelompok 3. Kreatif juga. Silakan yang presentasi siapa? Oh iya, silakan Dimas dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berempat di sini untuk berpresentasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Nugraha. Perkenalkan, nama saya Michael Torio Setiawan. Perkenalkan, nama saya Lika Sitira Badani. Perkenalkan, nama saya Cita Dewi Pratiwi. Kami berempat
akan mempresentasikan tentang perang Tapanuli atau perlawanan Tapanuli Sisingamangaraja 12. Apa perlawanan Tapanuli? Perang Tapanuli merupakan perang antara kerajaan Batak melawan Belanda. Siapa nama tokoh dalam perlawanan Tapanuli? Sisingamangaraja 12 dibantu putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan. Terjadi di daerah Tapanuli Utara, diawali pada tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1907. Di mana tempat terjadinya perlawanan Tapanuli? Penyebabnya Raja Sisingamangaraja tidak senang daerah kuasanya dikuasai Belanda, yaitu Tapanuli Selatan. Untuk mewujudkan Pax Nederlandica menguasai Nusantara di bawah kekuasaannya, Belanda berniat menguasai Tapanuli Utara. Untuk jalannya perang Tapanuli Utara, perlawanan rakyat Tapanuli terhadap penjajahan Belanda atau biasa terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Sekitar tahun 1873, bangsa Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli Utara dengan alasan memadamkan aktivitas pejuang-pejuang dari juang-juang Patri dan para pemimpin Aceh yang banyak melarikan diri ke daerah Aceh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Iya. Kelompok 4 ya, bagus ya, kreatif ya. Silakan yang mau presentasi, siapa ini? Oh iya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Erna Fazlia. Dan saya Mila Soraya. Dan saya Gini Christian. Saya Ahmad Megabudian. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, yaitu tindakan semena-mena yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintah Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Selain Patimura, tokoh lainnya adalah Paulus Tiahahu dan putrinya Christina Marta Tiahahu, Anthony Rela, Philip Latumahina, Said Korinta, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perlawanan Patimura terjadi di Maluku. Tahun 1817, rakyat Saparwa mengadakan pertemuan dan menyepakati untuk memilih Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura untuk memimpin perlawanan. Untuk selanjutnya, faktor penyebab timbulnya perlawanan di Maluku yaitu 1. Penduduk wajib kerja paksa untuk kepentingan Belanda, misalnya di perkebunan dan membuat garam. Yang kedua, penyerangan wajib berupa ikan asin, gendong, dan kopi. Yang ketiga, banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja. Untuk yang keempat, secara khusus yang menyebabkan kemarahan rakyat adalah penolakan Presiden Van den Berg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang memberatkan. Dan seterusnya yaitu Belanda mengarahkan tentara besar-besaran dan melakukan sergapan pada malam hari. Patimura dan kawan-kawannya tertangkap. Mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember 1817 di Ambon. Paulus Tiahahu tertangkap dan menjalani hukuman gantung di Nusa Laut. Christina Marta Tiahahu dibuang ke Pulau Jawa. Selama perjalanan, ia tutup mulut dan mogok makan yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia dalam pelayaran pada awal Januari 1818. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 4, bagus ya. Ya, terima kasih. Ini kelompok 5 ya, membahas perang Aceh. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgin Alizadia. Nama saya Chelsea Gabriela. Nama saya Dina Vita. Saya Bayu Nurrahman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perang Aceh atau yang lebih dikenal dengan perlawanan Tuku Umar. Yang pertama, peristiwa sejarah berupa perlawanan dari rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Yang kedua, pada perang ini pelaku yang terlibat adalah Kesultanan Aceh melawan Belanda bernama Tengku Umar. Yang ketiga, perang Aceh dimulai sejak tahun 1873 sampai 1904. Yang keempat, perang Aceh ini berlangsung di Aceh. Kenapa perang Aceh ini terjadi? Karena pihak Belanda selalu melanggar kesepakatan seperti perjanjian Siak. Kesultanan Aceh mengetahui Belanda tidak menepati janji sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat pun ditenggelamkan. Konflik semakin memanas dan berujung pada perang. Yang keenam, bagaimana perang Aceh berlangsung? Perang Aceh berlangsung dengan jalannya gerilya. Awalnya taktik ini digunakan oleh pihak Aceh, namun kemudian ditiru oleh Belanda sebagai perlawanan. Selain bergerilya, Belanda juga menjalankan siasat lain, yakni dengan menculik keluarga para pejuang yang kemudian digunakan untuk memaksa mereka untuk menyerah. Siasat ini berhasil membuat Sultan Tuku Ibrahim menyerah sebab Van der Maten berhasil menculik putranya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 5. Ya, ini untuk kelompok akhir ya. Membahas perang Banjar. Ya, kreatif bagus sekali ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perang Banjar Pangeran Antasari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Risma Fitriani. Saya Albert Faizar Hadi. Saya Novita Dinar Anggraini. Saya Novi Anggun. Saya Sulistiara Mandiri. Apa perjuangan Pangeran Antasari? Dalam perlawanannya dengan Belanda, Pangeran Antasari terkenal dengan perang heroiknya yang kita kenal dengan nama Perang Banjar. Perang Banjar saat Pangeran Antasari 300 prajuritnya menyerang Tambang Batubara. Siapa nama tokoh dalam perlawanan Pangeran Antasari? 1. Pangeran Hidayatullah. 2. Pangeran Antasari. 3. Tumenggung Surapati. 4. Ali. Di mana terjadinya perlawanan Pangeran Antasari? Di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Kapan terjadinya perlawanan Pangeran Antasari? Perang Banjar terjadi pada tanggal 25 April 1859. Mengapa penyebab terjadinya perlawanan kaum Banjar? Karena rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimana strategi kaum Banjar? Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di kedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 6 yang terakhir ya, bagus ya. Oke, terima kasih.
Kalori. Ya, sudah, terima kasih. Sudah mulai? Ya, sudah, terima kasih ya. Sudah ya. Ulang. Anak-anak, diskusi kali ini sudah berakhir. Untuk itu, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini? Oh iya, Mbak Mira silakan. Jadi, kesimpulan dari diskusi hari ini, saya mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu dalam mempertahankan daerah dari penjajah Belanda Inggris. Sampai mereka berkorban sampai titik darah penghabisan karena ingin keluar dari belenggu penjajahan yang membuat mereka menderita selama ini. Ya, terima kasih ya. Kesimpulannya plus untuk kesimpulan Jamila. Anak-anak, untuk evaluasi, Bu Win kirim link GF-nya ya di grup kalian. Sudah Bu Win kirim, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan berakhir. Sebelum itu, refleksi dulu ya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa
ada yang bisa menyampaikan? Oh iya, Mbak Virgin, silakan. Manfaat pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mulai dari Bali, Jawa, Maluku hingga daerah lainnya dengan perjuangan yang begitu amat besar untuk memperjuangkan bahasa Indonesia pada tahun sebelum 1900-an. Iya, terima kasih. Ya, Mbak Virgin, terima kasih, bagus ya. Selamat berdiskusi. Anak-anak, Win akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kolonialisme suatu bagian dari imperium merupakan gabungan jajahan-jajahan. Imperialisme adalah politik untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi. Tetapi kenyataannya, kembalikannya kekuasaan Belanda di Indonesia itu membawa perubahan kebijakan terhadap tanah jajahan. Kebijakan pemerintah kolonial tersebut selalu merugikan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan dalam menentang kolonialisme Barat di Indonesia. Anak-anak, pesan dari Bu Wiwin ya. Jadi kalian sebagai para pelajar harus menghormati jasa-jasa para pahlawan, yaitu aktif dalam kegiatan sekolah ya, seperti OSIS, Dewan ya. Kemudian juga ketika upacara, jadi mengikuti upacara setiap hari Senin. Itu bagian dari apa? Rasa nasionalisme, sehingga kalian harus aktif. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Untuk itu pembelajaran hari ini berakhir. Sebelum berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Ketua kelas dipimpin doa. Silakan Mbak Septi dipimpin doa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak, pembelajaran sudah berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.